Secara norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, mungkin Bapak juga paham, yang namanya perampasan itu sudah melanggar hukum yang berlaku yang di Indonesia. Mereka itu badan hukumnya itu yang dulu. Nomor badan hukumnya berapa? Kedudukan koperasinya itu di mana? Nah, itu maksudnya. Iya. Maksudnya itu, cuman kita tidak bisa kupas lebih dalam. Cocok kata Pak Kadis tadi. Iya. Yang lapor aja kita tidak tahu. Ya, itulah sih. Kita nak kupas ke dalam lagi. Izin Pak Kabit mau konfirmasi dengan Pak siapa Pak? Dedi Mulyadi, Sebagai apa Pak? Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Perizinan. Kalau familiarnya Kepala Bidang Perizinan. Koperasi Sehati itu. Pan pinjam, KSP, Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahyang ternyata tidak mengantongi izin operasional wilayah. Hal ini terungkap setelah beberapa awak media online yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online, IWO, pengurus daerah, PD, Kepahyang menyambangi serta mengkonfirmasi kantor cabang KSP Sehati Makmur Abadi, Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Atau lainnya juga aku kurang itu Pak. Kurang jujur aku belum tahu nih kalau masalah izinnya itu apakah udah lengkap izin pembukaan cabangnya di sini atau yang lainnya aku belum tahu. Seperti yang dirilis oleh berita Merdeka Online, kedatangan awak media ke kantor KSP Sehati Makmur Abadi adalah buntut dari perampasan unit motor nasabah KSP Sehati di Kota Bengkulu beberapa hari yang lalu. Masuk pengawasan Iya, Payang. bukan pengawasan Payang gitu. Dia kedudukan kantornya di mana? Itu di depan rumah sakit lama Pak. Ada kantornya di sini. Pada kesempatan tersebut, awak media tergabung dalam IWO diterima BMKSP Sehati Makmur Abadi. Leo, puluhan awak media mengonfirmasi perihal pengambilan paksa unit jaminan di muka umum menurut BMKSP. Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahyang mengatakan bahwa perihal pengambilan secara paksa oleh rekanan KSP Sehati Makmur Abadi tidak dibenarkan secara hukum Indonesia dan melanggar norma-norma hukum. Begitu. Terkait dari hubungan kita antar PT itu ada MOU-nya. Yang saya sudah sampaikan tadi kan ada beberapa poin norma-norma hukum. Kalau di sana terjadi pelanggaran, jelas sudah melanggar. Jadi maksudnya gini, yang dirugikan tentu konsumen sekali dengan adanya penarikan itu kan, penarikan yang berlaku di Indonesia telah disepakati atau MOU dengan KSP Sehati. Menurut BMKSP Sehati, bagaimana kronologi pengambilan unit tersebut, dirinya mengatakan tidak tahu menahu soal itu. Kita sepakat ya bahwa pemilik kendaraan tersebut atas nama Tania ya, dan untuk TKP pengambilan kendaraan tersebut itu di Kota Bengkulu. Mengenai kronologinya seperti apa, saya tidak tahu. Terkait pertanyaan yang diajukan teman-teman media, untuk legalitas dari penarikan unit tersebut, antara Koperasi Sehati sama PT itu ada MOU atau kerjasama antar PT. Dalam MOU itu ada yang namanya SK, surat kuasa. Di dalamnya terdapat poin-poin penugasan mereka. Sedangkan dalam SK tersebut tidak lepas dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Leo ketika ditanya mengenai penarikan paksa unit oleh debt collector pada salah satu PT rekanan KSP Sehati Makmur Abadi, BMKSP Sehati Cabang Kepahyang, dengan kalimat berulang ia mengatakan tidak dibenarkan secara norma hukum dan undang-undang yang berlaku. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman bahwa apa yang telah dilakukan oleh rekanan KSP Sehati ini tidak dibenarkan atau tidak boleh, tapi sekali lagi saya tidak mengetahui kronologinya seperti apa. Disinggung mengenai izin operasional,
Di daerah Kepahyang dan pelaporan ke pemerintah daerah, BMKSP Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahyang mengatakan dirinya tidak tahu atau belum mempelajari hal itu. Berangkat dari pernyataan ini, beberapa awak media online langsung bergegas menuju DPM PST Kabupaten Kepahyang untuk menanyakan izin dari KSP Sehati ini di kantor DPM PST. Awak media diterima di ruang kerjanya Kepala Dinas DPM PST Kabupaten Kepahyang melalui Kabid Perizinan dan Penanaman Modal Perizinan Koperasi, Dedi Wahyudi, SH, menjelaskan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, maka perizinan koperasi diserahkan ke DPM PST, dengan tetap berkolaborasi dengan OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan PPUKM Kabupaten Kepahyang. Begini ya teman-teman, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Yang ingin disampaikan termasuk dengan Pak Tony terkait perizinan salah satu koperasi di Kabupaten Kepahyang. Jadi berdasarkan dari pantauan kami terus laporan dari masyarakat, boleh dikatakan cukup meresahkan dan kami pengen tahu masalah perizinan koperasi Sehati di Kabupaten Kepahyang, apakah sudah melapor ke Dinas Perizinan atau belum? Saya jawab ya, bahwa koperasi Sehati untuk yang domisili Kepahyang, saya tidak tahu Sehati mungkin di tempat lain, itu sampai saat ini kebetulan juga kita belum pernah memproses proses perizinannya. Nah, itu kalau bahasanya untuk memproses perizinannya, karena memang belum ada juga pengajuan proses perizinannya, bukan berarti perizinan berusahanya tidak dimiliki. Nah itu gambaran. Berarti maka segala perizinan usaha koperasi itu diserahkan ke DPM PST, tentunya tetap berkolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Koperasi, terang Dedi Wahyudi, SH. Ditanyakan apakah KSP Sehati Cabang Kepahyang pernah mengurus atau melaporkan izin usahanya di Kepahyang, Dedi mengatakan belum pernah sejauh ini KSP Sehati mengurus izin operasi di Kepahyang. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan PPUKM Kepahyang. Melalui pendamping koperasi mengatakan sejak berdiri di Kepahyang hingga sekarang pihaknya tidak pernah menerima laporan perizinan oleh KSP Sehati. Sepengetahuan kami kalau tidak salah, saya di sini mulai tahun 2016 hingga sekarang pihak Sehati itu tidak pernah mengurus izin usahanya di Kabupaten Kepahyang, dan kami belum pernah mengeluarkan apapun itu bentuknya izin terhadap koperasi ini. Dan sekali lagi kami tegaskan wajib bagi koperasi untuk melaporkan dan mengurus perizinan operasional di kabupaten kita ini. Dijelaskan Doni selaku pendamping koperasi pada Dinas Koperasi dan PPUKM Kepahyang. Terpisah Ketua Ikatan Wartawan Online, HIWO, PW Bengkulu Musdamori mengatakan, sangat menyayangkan peristiwa terkait perampasan motor oleh debt collector serta meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut. Dan Bupati Kepahyang agar dapat menindaklanjuti dugaan melawan hukum pelanggaran izin untuk berusaha. Tutupnya dari redaksi Metro Update TV wilayah Kepahyang. Edi Belando dan Sopian melaporkan. Jadi Bapak juga paham, yang namanya perampasan itu sudah melanggar hukum yang berlaku yang di Indonesia. Terkait dari kronologi itu sudah saya sampaikan tadi, itu kan kronologinya di Bengkulu, itu yang melakukan penarikannya PT. Ya, begitu. Terkait dari hubungan kita antar PT itu ada MOU-nya. Yang saya itu badan sampaikan hukumnya tadi, dulu, nomor badan hukumnya berapa, kedudukan koperasinya itu di mana? nah itu maksudnya ada. Iya. Maksudnya itu, cuman kita tak bisa kupas lebih dalam. Cocok kata Pak Kadis tadi. Iya. Yang lapor aja itu aku tidak tahu. Ya, itulah sih. Kita nak kupas ke dalam lagi. Iya. Kalau ada berkasnya bisa kita kupas. Ini berkasnya tidak ada.